Oke guys, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Zulfi Tanjung dari Kecil Kota Padang yang teralamat dalam Ampang, Kabupaten Pembeda Afrakors, RT 03/07 Kelurahan Ampang, Kecamatan Kranji, Kota Padang. Menangani banyak keluhan semacam stroke, nyeri otot, saraf kejepit, patah tulang, dan nyeri sendi dan bergilir, masuk angin dan lain-lain ya. Siapa namanya Pak? Sidep. Nah, ini Bapak ini namanya Sidep, umur berapa Pak? 35 tahun. Jadi beliau ini keluhannya apa keluhannya Pak? Pinggang sakit pinggang nyeri ya. Jadi pusing, nyeri pinggang dan nyeri otot ya. Jadi seumuran beliau ini harus penekanannya lebih agak berasa ya, agak terasa agak keras ya, sesuai dengan umur. Penekanannya tidak boleh terlalu lembek dan juga tidak boleh terlalu kuat ya. Jadi di sini juga kita bantu ya untuk menggunakan bekam kering ya untuk mengaktifkan saraf-sarafnya di bagian tubuh ya. Jadi ini bukan bekam basah ya. Kalau bekam basah kita melakukan untuk stick rem ya untuk mengeluarkan darahnya. Jadi di sini kita hanya melakukan buang angin ya, atau istilahnya memecahkan sakit saraf atau membangunkan saraf-saraf yang tertidur atau yang saraf kejepit. Juga di sini bisa baik. Udah main-mainannya asli ya. Ini Main apa namanya tuh? jauh datang dari Lampung. Main. Iya, dari Lampung ya. Dari Lampung. Ya, beliau ini datang dari Lampung melakukan terapi saraf yang terjepit di bagian pinggang ya, atau bagian kaki. Juga Kakak tinggalnya mana? Di rumah. Iya. rasa nanti ada rumah. Iya, Pak. Oke guys, kita lanjutkan dulu Di mana? Ya. Nih. Bah? Melihat ke kita kadang-kadang Oh, kita agak usia. agak menoleh ke kiri ya. Menoleh ke kiri agak pusing ya. Iya. Seperti ada di sini. Ya, di sini. Di sini ada penyumbatan di sini. Nanti kita benahi ya, kita betulkan. Jadi kita sambil menunggu ini anginnya lintas. Jadi di sini tekukan yang ada di bagian betis atau dikatakan di sini jantung betis ya. Jadi jantung betis ini penekanannya sesuai dengan kemampuan daya tahan tubuh seseorang. Teknik penekanannya sesuai dengan faktor umur ya. Jadi kalau umurnya masih muda, penekanannya agak kuat sedikit, enggak ada masalah ya, sesuai dengan faktor umurnya. Jadi ayo minum Ayo Pak, minum Pak. Iya. Itu ada air di bawah, Ya, ya. ada lama pokok emplu. Kalau iya Biar Pak. Biar Pak. Biar Pak. Aku dah ambil kau. Jadi ini sini terasa ya, di bagian betis ini terasa gumpalan ya, gumpalan yang ada di bagian betis. Kita melakukan pemijatan ini sesuai dengan apa yang dirasakan sakitnya.
ini. Hmm. Sampai kontak dia. Kontak ya, bulu ya. Kontak. Yang dulu tadi dah keluar. Ya kalau dia yo memang banyak angin itu yang Awak mau uri apulu tadi kan tak ada apa. ada tak ada. Ada kontak ada bunyi. Ya kalau dia Nanti memang bunyinya banyak. langsung apa sekali. Yo, Jadi teleponnya dari Epo tuh hanya macam itu tapi ya itu ya itu. iya macam cendau taruh sih ya. Iya. Kini alhamdulillah ini tidak ada cendau lain. Alah enggak berkurang. Enggak berkurang ya. Oh gitu ya. Karena biasanya sendawa itu. Oh. Ini kurang kan. Jadi beliau ini juga Ketika disiko kacana nguri kok ketiga kali kan. iya. Beliau ini juga punya keluhan cendawa ya. Cendawa ini terus Kan nanti itu kan nantinya kan banyak. Iya. Jadi beliau ini juga punya keluhan cendawa yang ada di bagian tenggorokan ya. Tenggorokan atau berarti kan di hidung, hidungnya ada tenggorokan. Jadi itu udah satu kesatuan ya, THT ya. Jadi di sini Pusing di sendawa itu yang ya pusing cendawa itu lah. itu Itu nama itu rasa keluhan benar ya saya. keluhan bana ya. Jadi keluhan itu. Ya pusing di sendawa. Jadi di sini kita prediksi ya asam uratnya ya di kaki ya, tanda-tanda asam urat yang ada di kaki di sini. Nah, berarti kita tekan di sini, jadi tidak ada nampak tanda-tanda asam uratnya. Berarti di sini ya ada gumpalan-gumpalan yang ada di sini ya. Angin yang menerpa di badannya juga terasa di sini ada gumpalan angin. Yung gumpalan angin ta. Jadi sehingga kita makan gak terasa pedas kan? Ya, Rasa kembung. rasa kembung ya kalau dia makan pedas ya. Iya. Jadi itu Rasa kembung. bermasalah lambung ya. Iya lambung. Lambung dan juga tenggorokan. Jadi dari lambung itu nyeri lambung itu dia keluar dia gas Iya. itu apa kan? Itulah yang menjadi penyakit. Iya. Jadi kata orang asam urat tidak boleh diurut. Jadi saya tanya kenapa asam urat tidak boleh diurut? Alasannya apa? Saya tidak tahu katanya. Jadi kalau tidak tahu alasannya, jadi dia asal ngomongnya nggak berdasar gitu. Iya omong-omongan. Ya, cuma ngomong-ngomong aja. Iya. Ya, jadi dasarnya ada. Setiap omongan itu pasti ada dasarnya. Pasti ada bicara, ada dasarnya. Ada dasarnya kok kan. Apa kecil kecil orang sih ya, Cik. Nah, gigi sakit tak boleh dicabut ya, Cik. Kalau lah cekak lupa cabut ya. Iya. Betul lah, Pak? Lupa cabut ya. Kalau lah cekak. Ketika sakit orang lawang, tak boleh cabut dah. Boleh cabut dah. Gigi boleh cabut dah, sama sakit. Di kala ala cekak juga nak terkenal lah. Semua je nyanyi pun mau pakai karo ngapun. Iya. Nyanyi pakai karo kata-kata. Ketika nyari jan tak kena buat benda. Terkadang dia benda akan tu kau mana lupa. Iya lah lupa. Sama itu. Jadi orang tu dia ngomong itu dia nggak berdasar. Asam urat tak boleh diurut, asam urat tak boleh diurut. Dasarnya apa? Jadi alasannya tu dia ndak memberikan alasan. Jadi saya sudah sekian lama mengurut, alasan saya ada tepat alasannya. Alasannya itu udah bisa kita buktikan karena saya membuktikan untuk pemijatan asam urat itu sudah sering, bukan sebulan 2 bulan dari tahun 89. Muri. Coba bayangin. Nah, banyak segala macam penyakit yang bertangani. Alhamdulillah alun-adoh orang tuh istilahnya istilahnya yang bermasalah. Alhamdulillah kalau aten wah dapat janlah sampai ada masalah. Alhamdulillah belum ada yang bermasalah. Tapi yang masalah sekarang itu yang ditanyakan asam urat tidak boleh diurut. Tapi saya tanya alasannya tak tahu. Kata orang aja katanya.
Jadi bapak taunya dari mana asam urat? Nah, udah diurut. Ya kata orang pak. Ya kata orang alasannya apa? Bapak tahu? Enggak. Ya udah diam aja udah. Nah, jadi kan gitu jadinya kan pak. Iya. Ini nggak tahu alasannya apa. Iya. Nah, bapak mau ke pasar? Ya katanya. Tujuannya ke pasar apa? Nggak tahu katanya. Jadi nggak tahu tujuannya ke pasar itu mau ngapain gitu. Nah, jadi ya nggak usah pergi ke pasar kalau nggak tahu tujuannya. Tujuannya nggak tahu. Dia itu apa? Jadi ngabiskan waktu. Istilahnya apa namanya? Jalan-jalan. Jalan-jalan itu lah tak sase awak lain mulai bertanya sase dijalankan. Nah, jadi makanya kebanyakan orang banyak bicara sebenarnya tidak boleh diurut, tapi dia tidak pernah memberikan alasan yang tepat. Jadi saya bisa di sini hanya memberikan Minum, Mbak. Ya. berikan Minum. kilasan Cucung. Ya. Iya. alasan asam urat Enggak. itu bisa diurut Enggak. karena di situ ada Ya. penyumbatan. Di sini penyumbatan krista ya Iya cucu buat. di bagian Main lah. bagian Dari mana lutut. tadi? Nak main apa ya? Hah? Tapi bila ini nggak kena asam Oh, urat tinggal ini di saya contohkan pelakui, ya. Pak. Di sini Iya. kista Iya, ini terasa di kalau sini kalau apabila Anaknya kau betul kempuannya asam kau di uratnya situ sudah di karak di garak. Oh, lewat. kayak gitu ya. Di sini Pak di di sini mana lah? akan terasa. Ah, tinggal dua gadiang. Bu ganti yang di mana? Dua gadiang pemain tiga. Sekolah Boleh. gadu bimo. Kita lakukan Oh, Bubayo. 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 Oh. untuk sampai tuntas Dari sampai Bubayo hilang. tadi Pak. Kak. Iya. Lah pada kali kau di Pak. Nah, Oh, itu. Baru kau tu. Oh, iya. Oh. Apa lu? Awak lah masuk itu Ya. kali ya. tagang kau pinggang Cuma lagi banyak suratnya Pak. Itu ulang. jadi pinggang terasa. Kau nak pari itu kembuang macam awak dulu kembuangnya balik kan. Ini kini ya terasa kembuangnya pari itu. Nah, tapi nya beda pusing dawak dia terasa. Dia tu pusing beda dawak. Ini supo mesin dawak model sudah makan tu Pak. Oh, iya. Angin. Macam itu tadi tu dalam kecil. Dia banyak angin kan. Jadi Nah, lah dari di situ nya kan apa? TNI di Lempung. Kampung. Ya, jadi di situ ya iya tu juga kalau yang mulut cuma tak sombong ni Tak dia sombong, gitu iya. kan. Yang kadang penyakit Ya, ke macam awak di Padang banyak gitu kan. Banyak, banyak. Awak lah banyak lah cuba mulut di yang lain. Cuman bedanya ada apa tu dari orang tu kalau di orang tu kedai mulut itu kebanyakan batu tak sepenuhnya tu yang dikata mulut serta badan tak sepenuhnya. Banyak. Kali apa lagi sepenuhnya tu macam ini yang dari kaki supaya kau pun buang kan. Kau pun tak dari ke kepala. Jadi di mata sumber di mapunya dia kau kan itu. Dia baru banyak cuba Pak. Tu dia pun dekat arah ke tempat Pak dulu Ah, di Jalan Sementara. Ada rumah makan panggang ikan. ayo. Kan? Ya. Di belakang itu kan ada pasar. Hmm. Di pasar tu. Di pasar tu dulu tukang uri. Cewek. Enggak, laki-laki. Lah apa-apa dia yang umur 50-an. Nah, jadi kalau nyo titiknya ujung jari je kan Pak di sana. Oh, jangan jadi kok. Jadi kalau awak menilai dulu sebelum tu sebelum jurang pesisir lo, tapi nyebok dia orang ke Padang kan. Kalau dia sakit tu, hanya ni carilah sumber tu. Apa risiko semua sumber. Jadi turunan di pacanya. Jadi istilahnya nampaknya kalau uri yang itu tu uri model apa di pesisir tu, kalau awak menilai ibarat air atas sumber di dalam peralon. Ayo. Hanya ambusnya dari siku tu nanya pasu dari siku. Kalau tiba dia awak mempunyai rasa sebagai manusia tu nanya pasu tu sakitnya gak bawayo sakit gitu tu ah. Cucu sakit. Yo ikut. Kalau nyebitan tu Sakit. oh ya lah marah sakit. Kalau jantung nggak boleh itu kan? Boleh juga. Iya. Boleh juga nya dia ada lo dia kecilnya apanya jalannya kan betul. Tapi sakit. Sakitnya seluruh jari ko kalau dia awak cuban kan sakitnya tak ada nak kalah. Hanya pakai ko dia kok. Ai ko ada sudah dizikirnya sekian kardus lah banyaknya.
Jadi saki awak minum tarik. Saki kena tarik. Kembung. Anda lah kembung lah. Sampai 5 balik iko habis awak. Sampai sudah maulid pak. Sampai sudah maulid 5 balik iko habis. Uritnya ia lama lah dia. Lama. Kata ada pak ya. Lama urit itu. Nah, jadi itulah dah sampai hujung jari ko urit saya. Suka sakit juga. Dia tesnya pak. Ha. Sampai bisa di macam kau jari awak itulah agak kurang sikit. Awak banyak ketika baru jinyo tu sebenarnya banyak ikut sudah tagang betul saja. Itu nanya pasua nak tahu. Nak tahu ni sakit apa. Sakit itu. Ayo, dah salah mau baru je betul. Kau yang ikut kau kan yang karek tadi. Ya. ID lain lunak deh. Salah mau yo baru dia kau. Jadi berarti kan penyumbatan tadi itu nya cari di mana tasangkunya saraf tu nya cari beliau kan. Jadi awak nak merasakan sakit lalu ni itu dah sakit kan. Namanya baulit lah tu nak sakit. Cuma sakitnya dia beliau kalau bisa tahan awak tak. Macam ni. Dia macam pak sakit kau Ada macam. apa ada bau pakai basis tu. Doh je tu. Itu dah tangguh. Ya tu sakitnya tu pak. Sakit. Tangguh. Nya cari di tapak kaki awak kau Ha? betul. Itu. Oh, di. Oh macam tak banyak lo ya dek awak ada sakit tadi kau kan dari pomasi ke pomasi kau kalau dia beli kau dari kawan kau sama duduk minum kopi di kedai kan malam dah awak suka duduk di kedai ya langsung boleh lah je kawan yang biasa duduk di kedai ya tu orang jauh lah tu cuma nyoba tinggal di Padang kau kurang zamannya Sama ni. ya dia itulah yang game pomasi kau awak. Nama Pak Mencibolo boleh di situ aja kan. Cuma dia Pangkalan Gatiang, tahu Pak Pangkalan Gatiang. Kalau Pangkalan Gatiang, kau termasuk kampung dah awak di situ dari bujang-bujang tangguang awak lah ya. Kalau main awak dah kau. Awak tinggal balik baru tu cik kecamatan. Oh, boleh bagus kau. Iya, kau kan termasuk kecamatan Koranji. Kau iyo. Awak kecamatan Koranji. Ya, cuma lurah lah nama beda lah kan. Tu kalau jalan tu tahu awak tujuan nah, tujuan arahnya. Ada dia nombor teleponnya Pak ko, kenapa teleponnya? Nanti bawa di sekolah guru. Itu mah lagi banyak rasulnya, ada di tarian ya. Ada. Pada waktu itu baru kini kok cukup sekian kali baru nomor terbuka atau memanglah tertahan banyak urik itu banyak yang tertahan dia pernah lari terbuka nggak bisa berdarah dia goyang jadi 4 baru kau sakit ini nak apa Kau naik kau kan? Tak boleh pakai Honda lo. Pakai Honda lo. Kalau jauh-jauh, jatuh. Tertimpa di Honda. Oh. Tak boleh pakai Honda. Dia nak lo. Pakai Honda yo. Oh, Honda jalan. Jadi kakek Pak tu kini luko atau apa? Kau tak boleh sean. Oh gitu. Bakal kita. Tindak kecewat tadi kok Ya. bulu lo Pak. Enggak, makasih Ambo kan kalau luko mode itu jangan diperbal Pak. Ikan tak kau. Oh, lain tak perbal dah. Tidak. Enggak, Bukan angin lunak, tutup lunak. saya. Ya. Lunak. Betul, Oh, iya. iya. Betul tu. Itu isinya masuk angin ya. Jangan masuk angin, Jangan ya. makasih ya. Jangan masuk abu ya. Macam aku yo. Tu dah doktor tu. Ya, kayak Jambo kok bagi apa tadi Enggak. kan? Enggak, beban saya Dia dia korban kasih salep saya. Enggak. Nah, Salah, iya. Pak. dia nak jalan masuk abu. Yo. Masuk abu. Boleh Bapak saya saya jalan motor kan nanti kotor kan. Iya. Aku kan anu. Kenal pot itu kan? Tidak. Agak apa setek kan? Iya. Kata doktor tu, tertias kata. Yang paling enak tu longgar-longgar supaya angin masuk. Iya. Iya. Macam Kecewat tadi ya gulu lo Pak. Tak. Gula normal. Iya.
Ya kebanyakan orang kan kini kan budo kau saya Ya. nama po. Iya. Ditampik kawan yang mau uri itu apa sisi tadi juga. Gulo ko na cepet hilang ada pak. Ya. Sampai dia ya. Nah lawak candik kan. Ada kawan dibawa ke situ. Ya kan di Steba tu kakeknya. Masih Pak ya. Ya. 3 kali nyuri langsung normal dulu. Sama normal. Yang dia ubeknya kan langsung normal. Alhamdulillah. Kelebihannya. Keren, Pak. Lah banyak lo sedia. Lah banyak lo sedia. Kan sesak. Kalau guru tu bayu juga. Anak tu Iya, bayu pak. Lepik bulu basah tu sampai berkarit putasi kan. Iya. Potong. Iya. Kalau bulu basah tu pak, kalau bulu basah boleh pak kini pak. Kau mau saya lah kacau duduk ada kini. Kau ingin berputah dalam kau. Dek bau ni kau nak kalau apa? Kalau bulu pun paling mau bayu baunya. Ya. Tidak apa nak bodoh tu dah bau ni. Kalian kan? Ya. Kalian Pak gara-gara saja. Tu nak masalah. Kalian. Kalau bulu tu seketik saya gores tekat tu tepaknya lah sambok tu bang pak. Iya. Yalah lalu nak tu. Nak Ya. Awak yo nyola mai hitam tu. kuat kata susah. Yo, lah hitam tu gua bagi pak tu hitam tu dia. Kalau bulu. Ada. Tu aja kawan tu lah kena pilih bulu aku kena pilih cepet lah dengan murid dia. Ambisi ya. Isteba tinggal. Tiba di belakang pasar. Problem pasal isteba ni. Iya. Kita tu. ambil nafas. Apa tu macam nak ambil dia. Apa yang nak apa yang Sini saat. Kalau dorang tu peluang, kalau nak sudah makan, kau nak beli urit dia aja. Tukang urit sebagian ya. Nak beli urit dia tu. Ni ketika paling kosong urit. kan ilmunya dapat. Itu ini tu lah ilmu ya. Ini ilmunya sampai di sini. Kalau yang belum dah di ma waktu ada urit terus. Iya. Kau beda dorang. Doh sudah makan sudah mengai. Kalau dorang tu enggak itu dia pak. Oh sudah kalau pewak zaman 6 tu tiba di rumahnya orang. Wah urit sekali. Minum air kau nak boleh dia dulu. Ibu boleh dulu. Urit dulu. Sudah subuh tu urit dulu. Ilmunya dapat. Itu lah ilmu dia ya. Ini beda-beda. Iya, kalau belum barang ya. Iya. Beda. Si Orang pergi ke pasar tu dia sepeda. itulah. Dia macam kaki ke. Ada selama lari ke. Dia Ada selama maraton itu boleh pasar. Ada joto, ada jonda. Jadi ya istilahnya tujuan berobat tuh ya tujuannya untuk menyembuhkan. Iya. Cuma jalannya beda-beda. Iya. Itu mungkin nasi tahu tu. Itu nanti cendawan tadi. Tidak kian tu deh. Apa yang benar? Benar. Benar. Apa yang? Apa yang tidak? Dimuncul apa yang? Tidak di hidung apa yang dah tarik di hidung. Tarik ke dalam, apa yang muncul ambil apa? Nah, oke. Apa yang? Tarik. Apa yang? 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 Apa yang?
Jadi pemirsa, untuk penekanan bagian perut ini kita sesuaikan dengan faktor umur ya. Umur beliau ini kan masih muda ya, jadi kita harus penekanannya agak keras sedikit sesuai dengan kemampuan daya tahan tubuhnya. Kalau orang tua gimana Pak? Orang tua umurnya 60-an, ya kita kurangi tekanannya sesuai dengan faktor umur yang dia pakai ya. Bayi gimana Pak? Kalau untuk bayi tekanannya lebih ringan lagi sesuai dengan apa namanya kemampuan seseorang itu. Jadi penekanannya tidak sama ya. Jadi perlu di sini kita ingat untuk penekanan di bagian perut itu perlu ketelitian atau perlu kita tanya dulu ya umurnya dan berapa umurnya. Jadi tahu kita cara pendekannya di mana titik sakitnya. Jadi makanya ini perut ini hanya dilakukan bagi orang yang profesional saja ya. Jadi jangan sembarangan ya, soalnya ini perut ini banyak saraf-saraf yang istilahnya yang akan mengganggu bagian pencernaan lambung dan nyeri lambung di sini ya. Jadi di sini perlu saya ingatkan, jangan sembarangan pemijatan perut itu, bukan pada ahlinya ya. Jadi artinya kalau sembarangan, kalau tidak tahu dengan istilahnya struktur tubuh atau apa namanya struktur tubuh manusia itu, jadi janganlah melakukan pemijatan itu dengan ceroboh ya. Jadi perlu kita ingatkan kepada pemirsa, jadi lakukanlah pemijatan bagian perut pada ahli ya. Seseorang yang bisa tahu dengan aturan struktur tubuh kita. Jadi dia harus mengetahui apa namanya titik-titik atau saraf-saraf yang ada di bagian perut. Oke, kita lakukan sini pemijatan di bagian pangkal apa ya namanya ini, lakukan ya lutut ya, pangkal lutut. Jadi di sini sudah kita periksa tadi. Jadi beliau ini tidak ada dijumpai asam urat di sini ya. Artinya asam uratnya normal ya. Jadi di sini sudah kita periksa lagi. Jadi kita dapat titiknya di sini hanya karena masuk angin ya, kecapean dan kelelahan. Oke, pemirsa, ini ya, ini tujuannya di sini untuk membetulkan pinggang ya, obat pinggang yang ada tadi, rasa nyeri ya di pinggang ya. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai berkurang ya. Pertama di sini kan terasa nyeri ya, sakit ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai rasa nyerinya udah reda ya. Itulah lunak yang ditekan, petang kau pendek dari ya. Kau pandai, Kalau bisa masuk jadi ke dalam. iya, bisa masuk ya. Ini Ustaz. Ini saudara pemirsa ya, ini untuk bagian Kita masuk jadi ke pinggang dalam. ya, otot pinggang, nyeri pinggang, juga termasuk di sini apa namanya nyeri lambung ya. Kita masuk jadi itu. Petang kau masuk Tak kena sampai di sampai kecil lagi. Tak lalu jadi. Kalau masuk Sunatari, tidak adalah tahan ya muridku ya kan. Inilah tahan ya kan. dari
bisa patah ya. Nah ini pemirsa, sini sudah nampak ya. Nah sini udah mulai datar nih. Bisa patah. Jadi kalau udah mulai di sini datar, nah di sini berarti pinggang sudah mulai terasa nyaman dan terasa enak ya. Lakukan penekanan bagian kaki juga ya. Ini sama fungsi ya. Kaki sebelah sini sama fungsinya untuk mengumpulkan saraf yang ada di pinggang. Ini udah jauh berkurang ya. Semalam tuh nggak tahan ya kan? Semalam tuh nggak tahan kalau gigi. Nah, yang kayak tergantung nggak tahan. Nggak tahan. Ini Ini bisa kita lakukan 5 atau 10 menit atau lebih. Itu tergantung kita memberikan durasi ya atau lamanya pemijatan ini. Jadi saatnya ini untuk melakukan saraf pinggang 10 atau 15 menit. Jadi kenapa nggak lebih Pak? Lebih pun boleh, tergantung kita menyediakan waktunya ya. Oke, pemirsa, di sini kita lakukan di sini kepala waktu dibawa bearing sakit ya, bawa bearing sini ya, bearing kiri agak pusing karena di sini ada titik saraf di sini ya, di sini ya titik saraf, rasa di sini ada penyumbatan ya. Di bagian ini, bagian mensek ya. Mensek ini artinya penyimpanan data ya. Mensek otak di sini, yang di belakang penyimpanan data, istilahnya kisah-kisah kita perjalanan yang kita pernah kita lakukan atau trauma di sini. Nanti sewaktu-waktu dia akan mengingatkan dan otak belakang ini mengingatkan memori ya, atau mengingatkan masa-masa lampau. Jadi dia menyimpan data di situ. Jadi di sini terasa penyumbatan di sini di bagian tekuk ini ya, kepala. Jadi di sini ada penyumbatan di bagian kepala. Ya. Ini ya. Ini terapi kepala ya di bagian mata. Oke, kita lakukan penekanannya sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan faktor umur. Kita lakukan biasanya hanya 5 atau 10 menit untuk melakukan pemijatan terapi kepala. Bisa lebih, tergantung kita menyediakan waktu ya. Ini kita betulkan ini ya, ini sumber apa THT ya, ini untuk melakukan pemijatan di bagian pita suara ya. Untuk terkadang mulut itu bisa merot ya, karena di sini tidak dikenakan apa namanya titik-titiknya, titik-titik tertentu. Jadi mulut itu bisa merot, bisa apa mencas ya. Jadi stroke mulut di sini sumbernya kita lakukan.
saraf-sarafnya aktif kembali ya. Oke. Sudah terasa ringan di bagian tepuk sini ya. Udah mulai hilang, udah mulai terasa enteng. Coba gelengin kepalanya. Ringan. Putar ke kiri kanan. Kok tak kiri pada nak penyang Nah, ni. ini lawan yang lain. Agak kurang. Dah. Oke. Belakang. Ini anak kecil. Oke kan. Anak kecil ini kan. Buat keluar ya. Ini tujuannya untuk melapangkan sesak dada di apa di dada ya. Nah, jadi kita lemaskan itu. Nah, di lutut, di sini kita tarik ke belakang, lemaskan. Nah, oke. Bentar. Ini tujuannya untuk melapangkan pernapasan di bagian dada, dan di sini akan terbuka rongga-rongga dada yang terjepit ya, atau dada kita ada penyumbatan di bagian saraf-saraf tertentu ya. Oke, terima kasih pemirsa.